Halo semuanya, iya kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, pada video ini, saya akan memperkenalkan materi bahasa Indonesia untuk semester ganjil ya, pada jenjang SMP kelas 7 yang baru lulus dari SD ya. Ini materi pertama kali yang akan adik-adik pelajari di jenjang SMP ya. Kira-kira apa perbedaannya dengan SD? Nah, coba kita lihat pada bab yang pertama. Nah, bab pertama, kalian akan diminta untuk belajar mendeskripsikan, ya, belajar mendeskripsikan. Bagaimana ya mendeskripsikan? Nah, pada bab ini kamu akan diajari sampai kamu bisa. Tujuan pembelajarannya apa? Ya, untuk apa kita mempelajari tes deskripsi? Nah, supaya kamu bisa menguasai tes deskripsi, kamu harus ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, kamu harus bisa menentukan ciri umum tes deskripsi dari segi isinya dan tujuan komunikasinya, ya. Kemudian setelah itu kamu dituntut untuk menentukan ciri tes deskripsi dari segi kebahasaannya, ya. Kira-kira kebahasaan yang digunakan pada tes deskripsi itu bagaimana, menggunakan kalimat apa, kan begitu. Selanjutnya, menentukan jenis tes deskripsi yang dibaca dan didengar. Wow, pendengarannya terlihat lebih sulit ya, jauh lebih sulit dari pelajaran waktu kamu di tingkat sekolah dasar. Tapi tenang, kamu akan diajari dengan perlahan oleh gurumu ya. Selanjutnya adalah merinci struktur teks deskripsi. Iya, jadi ceritanya bahwa setiap teks itu, teks apapun jenisnya, itu memiliki struktur yang membangun ya. Strukturnya bagaimana supaya dikatakan itu jenis tes deskripsi ya. Yang membedakannya dengan tes lain apa? Kan begitu. Nah, selanjutnya kamu diminta untuk merencanakan penulisan tes deskripsi. Wow, ternyata kalian semua diarahkan untuk menulis ya. Jadi kalian membuat perencanaan, mampu membuat perencanaan penulisan tes deskripsi. Nah, dan yang terakhir, kamu dituntut supaya menulis, berkarya ya, menulis tes deskripsi dan menyajikan dalam bentuk lisan ya, sampaikan secara langsung ya. Itu dia untuk tes deskripsi. Nah, pada bab kedua tidak kalah serunya. Nah, ini dia yang disenangi oleh anak-anak. Bahkan tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga banyak menyenangi pelajaran ini ya. Yang dimana kalian akan dipandu untuk memahami dan mencipta cerita fantasi. Wow, berfantasi, berimajinasi tanpa aturan, semuanya bisa terjadi ya. Itu semuanya bisa terjadi. Hal-hal aneh, hal-hal yang tidak mungkin di kehidupan ini akan dipelajari pada cerita fantasi. Tujuannya apa? Mari sama-sama kita lihat. Untuk apa kita belajar ini ya? Yang pertama, supaya kita mampu menjelaskan ciri tokoh ya, ciri-ciri tokoh, latar, alur, dan tema. Tentu kalian sudah belajar di SD apa itu tokoh, latar, alur, dan tema pada suatu cerita. Nah, namun di sini ada yang dituntut adalah ciri tokoh cerita fantasi ya. Kira-kira ciri tokoh pada cerita fantasi memiliki perbedaan atau sama saja dengan cerita yang lain ya. Nanti guru akan memandu untuk pelajaran ini. Kemudian merinci struktur ya, seperti yang saya katakan. Setiap teks memiliki strukturnya sendiri ya, memiliki strukturnya sendiri. Yang ketiga, memperbaiki cerita fantasi dari segi diksi. Kamu tahu apa itu diksi? Nah, diksi itu mungkin di tingkat SD jarang muncul ya, kata diksi. Nah, diksi ini pilihan kata ya, pilihan kata yang digunakan. Nah, jadi berhubungan dengan sinonim ya, persamaan kata, persamaan makna kata. Nah, dan kalimat dialog. Nah, kalimat dialog tentu kamu sudah paham ya. Dialog. Selanjutnya, menceritakan kembali cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah, jadi karya orang yang kamu baca atau yang kamu dengar, kamu ceritakan kembali dengan kata-katamu sendiri. Nah, yang terakhir, kamu lagi-lagi dituntut untuk menulis cerita fantasi, dalam artinya karya kamu sendiri. Seru bukan? Iya, kita lanjut. Bab
Yang ketiga, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Mengapa ya kita harus mewariskan budaya melalui teks prosedur? Apa itu teks prosedur? Apa hubungannya dengan budaya? Ya, kita lihat tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama, menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca dan dengar. Mungkin kamu bingung, apa itu teks prosedur? Ya, yang namanya teks prosedur berarti prosedur, langkah-langkah, ya. Berarti teks itu berisi langkah-langkah. Langkah-langkah untuk apa? Ya, nanti kita bahas. Kemudian mendaftar kata kalimat sebagai ciri teks prosedur. Iya, menggunakan kalimat apa? Apakah kalimat perintah, ajakan, ya, atau saran? Apakah semua itu terdapat di teks prosedur? Nanti kita lihat. Selanjutnya menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca. Iya. Jadi ceritanya teks prosedur itu terdiri dari beberapa jenis, ya. Nanti kamu mengidentifikasi, ya, kamu menentukan jenis teks itu, jenis teks prosedur yang bagaimana. Selanjutnya meringkas urutan isi teks prosedur. Yang meringkas, kalau meringkas itu kamu sudah paham, ya. Kemudian menjawab pertanyaan isi teks prosedur. Iya, dari teks prosedur kamu bisa menjawab beberapa pertanyaan, ya, yang tentunya yang jawabannya berakar dari teks prosedur yang kamu baca atau kamu dengar. Kemudian, nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak pelajar, mendemonstrasikan cara melakukan sesuatu pekerjaan dari simpulan teks yang didengar. Mendemonstrasikan, ya. Yang punya bakat, siapkan bakatmu. Kemudian merencanakan penulisan teks prosedur. Iya, merencanakan penulisan teks prosedur berarti kamu dituntut untuk menulis, ya, menulis teks prosedur. Ya, bab keempat. Pada teks prosedur, siapkan mentalmu, siapkan bakatmu, ya. Kamu ciptakan, siap-siap untuk menciptakan sesuatu, ya, menciptakan atau membuat suatu produk, ya. Kita lanjut, bab yang keempat, menyimak ilmu dalam teks hasil observasi. Wow, ini bahasa yang baru buat adik-adik mungkin, ya, teks hasil observasi. Nah, perlahan-lahan nanti kamu akan mempelajarinya. Kira-kira tujuannya apa? Iya, menyimpulkan ciri umum teks laporan hasil observasi, ya, tidak jauh berbeda, ya, dengan teks yang lain. Kemudian mendaftar kata kalimat sebagai ciri teks laporan hasil observasi. Menjelaskan perbedaan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Ya, antara deskripsi dan observasi sebenarnya ada kemiripan, namun memiliki banyak perbedaan. Nah, kamu diminta untuk menjelaskan perbedaan tersebut. Jadi intinya supaya kamu tahu mana membedakan yang mana teks hasil observasi, yang mana deskripsi. Kemudian melengkapi tes laporan hasil observasi sesuai dengan telah struktur dan bahasa. Iya, kamu dituntut untuk melengkapi, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Nah, berarti kamu harus menguasai dong, ya, menguasai yang namanya ejaan, kalimat, tanda baca. Penggunaan tanda baca yang tepat itu bagaimana? Tentu kamu sudah paham, ya. Jika kurang paham, minta didikan dari Bapak Ibu guru kamu. Kemudian menentukan informasi rinci teks laporan hasil observasi. Iya, suatu teks laporan hasil observasi itu ingin menginformasikan apa? Apa yang ingin disampaikan? Nah, jadi kamu diminta untuk menentukan informasi rincinya, ya. Selanjutnya merencanakan penulisan. Ya, lagi-lagi kamu diminta untuk menulis suatu teks. Kali ini menulis teks laporan hasil observasi. Nah, pada pelajaran terakhir, di akhir pelajaran kamu dituntut supaya mampu untuk menulis teks laporan hasil observasi dengan tepat. Mengapa dikatakan dengan tepat? Maksudnya apa? Berarti kamu diminta untuk menulis teks sesuai dengan kaidah kebahasaan, struktur,
tentunya kaidah kebahasan teks hasil observasi dan struktur teks hasil observasi. Nah, cukup sekian. Itulah yang dipelajari pada pelajaran bahasa Indonesia semester ganjil untuk jenjang SMP kelas 7. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, jaga kesehatan di rumah aja.